Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sita Kamalia. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat animasi transformasi untuk refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan GeoGebra. Pertama-tama teman-teman dapat membuka aplikasi Google terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mencari GeoGebra Classic. Lalu teman-teman bisa mengklik di bagian sini. Maka akan muncul seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat animasi transformasi untuk refleksi. Pertama-tama kita akan membuat untuk merefleksikan titik, garis, dan juga bidang. Karena kita akan merefleksikan titik terlebih dahulu, maka kita akan membuat titiknya dulu. Untuk membuat titiknya, teman-teman bisa melihat di bagian fitur sini terdapat banyak tools. Untuk membuat titik, kita bisa menekan di bagian sini, lalu kita klik bagian poin. Teman-teman bisa meletakkannya di sembarang tempat. Maka akan muncul di sini di titik A sama dengan 1,1. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah garis. Teman-teman bisa menekan di bagian sini, lalu tekan di bagian segmen. Lalu kita klik di sembarang tempat. Oke. Setelah muncul seperti ini, teman-teman juga bisa membuat bidang di bagian sini, lalu klik polygon. Seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan merefleksikan titik, garis, dan juga bidang yang sudah kita buat. Pertama-tama kita tekan di bagian sini, lalu akan muncul tools yang akan kita buat. Untuk merefleksikannya kita menekan di bagian Reflect About Line. Pada Reflect About Line sudah terlihat bahwa disuruh memilih objek, lalu kita tekan garis yang akan kita jadikan sebagai cermin. Pertama-tama kita menekan objeknya terlebih dahulu, lalu kita menekan, karena kita ingin menjadikan sumbu Y menjadi cermin, maka kita klik bagian sumbu Y. Maka akan muncul bayangan atau cerminan dari objek titik A. Untuk selanjutnya kita akan membuat cermin dari garis yang lain, bukan dari sumbu Y. Kita bisa membuat garisnya di bagian sini, lalu kita klik di bagian line. Kita akan membuat garis sini dan sampai sini. Maka akan muncul seperti ini. Untuk membuat cerminnya, sama juga seperti yang pertama, kita tekan di bagian Reflect About Line, lalu kita tekan di bagian bidang, lalu kita tekan di bagian garis, lalu kita klik bagian garis yang akan kita jadikan cermin. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk bidang, sama juga, kita klik di bagian Reflect About Line, lalu kita klik bidangnya, lalu kita klik di bagian yang akan kita jadikan cermin, maka cerminnya akan muncul. Kita klik, maka bayangannya akan muncul seperti ini. Jika kita ingin membuat cermin di bagian X sama dengan 2, maka kita bisa mengklik di bagian sini juga, lalu kita klik di bagian line. Kita klik di bagian titik 2. Nah, seperti ini. Untuk membuat cerminnya, sama seperti yang tadi, kita klik di bagian sini, lalu kita pilih Reflect About Line, lalu kita pilih bidang DEF, lalu kita klik cerminnya. Maka akan muncul cermin dari bidang tersebut. Maka akan muncul seperti ini.
Selanjutnya kita akan ke pembahasan membuat animasi transformasi untuk translasi. Baiklah, selanjutnya kita ke pembahasan cara membuat animasi untuk translasi. Pertama-tama kita akan membuat slidernya terlebih dahulu supaya bisa menjadi sebuah animasi. Kita klik bagian slider, lalu kita klik di bagian pojok kanan paling atas, maka akan muncul seperti ini. Di name-nya bisa kita ganti nama menjadi translasi. Di bagian minimal, kita akan menaruhnya 0. Lalu klik OK. Setelah kita membuat slidernya, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis. Kita pilih di bagian sini, lalu kita klik segmen given length. Kita taruh di sembarang tempat. Di bagian sini kita buat translasi. Lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah bidang. Kita klik bagian sini, lalu pilih polygon. Saya buat di titik 2,3, 1,2, dan 3,1. Maka akan membentuk sebuah bidang segitiga. Selanjutnya, kita akan mentranslasikan bidang tersebut. Kita pilih di bagian sini, lalu pilih Translate by Vector. Karena pada sini dibuat Translate by Vector, maka kita harus membuat vektor terlebih dahulu. Untuk membuat vektornya, kita bisa pilih di bagian sini, lalu pilih vektor. Lalu kita klik di bagian titik A sampai titik B. Maka akan muncul vektor. Selanjutnya, kita pilih di bagian sini, lalu kita akan mentranslasikan bidang tersebut. Kita klik, lalu kita klik di bagian bidangnya, lalu kita klik bagian vektor. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita menggerakkan di bagian slidernya, maka akan bergerak. Maka dia akan terbuat menjadi sebuah animasi. Untuk memperindah atau mempercantiknya, kita bisa membuat segmen atau membuat garis di antara bidang dan bayangannya. Kita pilih di bagian sini, lalu kita pilih segmen. Titik C, kita klik di titik C dan titik C aksen. Sama juga D dengan D aksen, E dengan E aksen. Lalu kita pilih move. Oke. Selanjutnya, karena kita akan membuat garis putus-putusnya, kita klik kanan, lalu kita pilih bagian setting. Maka akan muncul seperti ini. Kita pilih di bagian style. Lalu kita pilih di bagian line style. Kita pilih garis yang putus-putus. Maka garis yang tadinya menyambung, maka akan menjadi putus-putus. Selanjutnya, untuk yang baris yang C, penghubungnya sama juga seperti tadi. Yang ini juga sama juga seperti penjelasan yang pertama. Untuk merubah warnanya, kita bisa pilih di bagian color. Di sini kita bisa memilih warna apa saja yang kita ingin rubah. Kita pilih misalnya warna orange, maka garisnya akan terubah menjadi warna orange. Atau kita pilih warna ungu, maka akan terubah menjadi warna ungu. Begitu pula sebaliknya. Saya akan membuat menjadi warna biru. Nah, maka akan seperti ini. Jika kita ingin menggerakkannya, menganimasikannya, maka kita klik kanan, lalu kita pilih animation. Lalu dia akan bergerak sendiri, tanpa perlu kita kontrol. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan cara membuat animasi transformasi untuk rotasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat animasi transformasi untuk rotasi. Pertama-tama kita akan membuat bidangnya terlebih dahulu. Kita klik di bagian sini, lalu pilih poligon. Klik di sini, lalu kita akan membuat sebuah bidang segitiga. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat poin. Mengapa kita membuat poin? Karena di saat ingin merotasikan, kita memerlukan titik pusat, sehingga kita harus membuat titik pusat terlebih dahulu. Untuk membuat titik pusat bisa diklik di sini, lalu kita pilih poin, kita klik di bagian sini. Setelah muncul seperti ini, kita akan mengubah nama dari titik pusatnya. Kita klik di move, lalu kita klik bagian titiknya, lalu kita klik kanan, kita rename. Rename-nya menjadi pusat rotasi. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, karena kita ingin membuat sebuah animasi, maka kita akan membuat slidernya terlebih dahulu. Kita klik bagian sini, lalu kita pilih slider. Ini kita klik di sembarang tempat, maka akan muncul seperti ini. Karena rotasi memiliki sudut, maka kita pilih bagian angle atau sudut, maka akan muncul seperti ini. Di bagian increment kita buat menjadi 5 derajat. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan merotasikan bidang yang sudah kita buat. Maka kita klik bagian sini, lalu kita pilih rotate around point. Kita klik. Pertama-tama kita klik objeknya, lalu kita klik titik pusatnya. Maka akan muncul seperti ini. Di bagian sini kita jangan mengambil 45 derajat, tapi kita membuat menjadi alpha, sehingga bisa diubah menjadi animasi. Kita klik ini, lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita gerakkan slidernya, maka dia akan ikut bergerak. Supaya terlihat rotasinya, maka kita pertama-tama kita akan membuat segmen terlebih dahulu. Kita pilih di sini, lalu kita pilih segmen. Kita klik titik pusat, lalu kita klik di titik A. Kita klik titik pusat lagi, kita klik titik D, titik B. Kita klik titik pusat, lalu klik di titik C. Kita klik move lagi. Nah. Selanjutnya sama juga, kita akan buat segmen untuk bayangannya. Klik titik pusat, kita klik ke A aksenya, titik pusat ke C aksenya, titik pusat ke B aksenya. Setelah seperti ini, kita akan buat garis putus-putus. Kita klik di bagian garisnya, lalu kita klik kanan, kita pilih setting. Kita pilih di style, lalu kita pilih di line style. Maka akan muncul. Kita pilih ini. Dan untuk mewarnainya kita bisa pilih di bagian color. Lalu akan seperti ini. Untuk yang segmen selanjutnya sama juga tahapnya. Jadi bisa tinggal diikuti saja. Kita buat menjadi warna biru. Untuk teman-teman bisa sesuka hati, ingin stylenya di mana, ingin line stylenya putus-putus atau ingin terusan seperti ini tanpa putus-putus.
seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat efek berputar. Untuk membuat efek berputar, pertama-tama kita pilih di bagian sini, bagian lingkaran, lalu kita pilih circular arc. Select center and 2 point. Pada sini berarti kita disuruh mengklik centernya, yaitu titik pusatnya, dan 2 poin atau 2 titik. Jadi kita klik titik pusatnya terlebih dahulu, lalu kita klik di titik A, kita klik di titik A aksen. Selanjutnya sama, kita klik di titik pusat, kita klik di titik B, lalu kita klik titik B aksennya. Dan sama juga, kita klik titik C, kita klik di titik aksennya, maka akan muncul seperti ini. Ini segmen yang tadi belum terubah satu, saya akan mengubahnya menjadi titik-titik karena kelewatan tadi. Selanjutnya kita akan mengubah efek berputar tadi yang ini menjadi garis putus-putus. Kita klik bagian sini, sama juga kita pilih setting, lalu kita pilih di bagian style. Pilih bagian sini juga. Dan warnanya kita ubah menjadi warna hijau misalnya. Dan untuk yang ini juga sama juga, putus-putus, lalu kita ubah menjadi warna hijau supaya terlihat perbedaannya.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas cara membuat animasi transformasi untuk dilatasi. Pertama-tama kita akan membuat bidangnya terlebih dahulu, sama juga seperti yang tadi. Kita klik bagian sini, lalu kita pilih polygon. Kita akan membuat bidangnya sini. Maka akan membentuk sebuah bidang segitiga. Selanjutnya kita akan membuat titik yang akan digunakan menjadi titik pusat. Kita klik bagian sini, lalu kita pilih point. Kita klik di bagian sini. Bagian sini kita akan mengganti nama terlebih dahulu. Kita klik di bagian titiknya. Kita klik kanan, lalu kita pilih rename. Kita ubah namanya menjadi pusat dilatasi. Untuk pemberian namanya jangan dispasi, maka akan muncul seperti ini. Nah. Selanjutnya kita akan membuat skalarnya atau membuat supaya dia bisa bergerak, maka kita pilih di bagian sini lalu kita klik slider. Maka akan muncul seperti ini. Nama slider kita ubah. Di sini kita ubah nama menjadi dilatasi. Minimalnya kita ubah menjadi 3 dan maksimalnya 3. Lalu kita klik OK. Supaya lebih jelas, kita akan membuat garis. Jadi kita pilih bagian line, lalu kita pilih right. Maksud dari garis ini adalah supaya terlihat sinar. Karena dia arah ini seperti sinar. Nah, maka dia akan seperti ini. Jadi kita pilih sini 1, sini 1, dan di sini 1. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita buat dilatasi, kita klik di bagian sini, lalu kita pilih delete from point. Lalu kita klik objeknya atau bidangnya, lalu kita klik titik pusatnya. Bagian pada faktor ini kita tulis dilatasi. Kita samakan dengan slidernya, lalu kita klik OK. Kita akan lihat apakah dia akan bergerak atau tidak. Dan kita menggerakkan slidernya. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat pergerakan. Jadi kita akan membuat ray-nya lagi untuk supaya di bagian negatifnya terlihat lebih indah. Kita klik bagian sini, kita klik titik pusat, lalu kita klik di A aksen, kita klik titik pusat, lalu kita klik di B aksennya, kita klik titik pusat dan kita klik di C aksennya. Maka akan seperti ini. Di saat kita akan menggerakkan, maka dia akan bergerak mengikuti. Maka akan seperti ini. Jika ingin animasi, kita bisa klik bagian slidernya, lalu kita klik kanan, kita pilih animation. Maka dia akan bergerak sendiri seperti ini. Sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.